Halo, selamat siang, salam semuanya. Pada hari ini saya mau review ulang yang dulu review mungkin belum beroperasi. Banyak sekali pertanyaan, terutama di kolom komentar di Facebook saya di grup. Banyak sekali teman, hampir 4.000 lebih itu 80% di bidang perberasan. Jadi sini saya mau review, perkenalkan mesin poles KB atau mesin glowing beras atau mesin poles air, mungkin orang seperti itu. Pada tanggal sekarang 24 Juni 2021 sudah saya uji coba dengan berbagai macam bahan, dari bahan yang A, B sampai C. Bisa dibayangkan bahan 3 macam A, B, C dengan hasil yang sudah saya simpan tadi. Ini juga baru berhenti beroperasi, masih anget. Saya mau perkenalkan dulu, mau mereview dari mesin ini. Kita akan bandingkan dengan merek lain. Ini baru pertama kali di Indonesia, ini buatan Jerman, merek Buhler, model DRPR. Kapasitas kecil, kalau pabrikan atau lokalan itu mengatakan KB40. Nah, ini ada kelebihannya kayaknya dari segi body. Terus ada macam-macam. Kita mau ukur body. Kemarin juga sudah saya ukur, saya mau bandingkan. Coba Mas diukur Mas, tolong Mas. Dia ada lebih ukuran dengan merek lain. Dari sini Mas, 1. Yuk cepet tidak. 176 casing bodinya saja. Ini sudah pasti ada ukuran lebih dari merek lain. Merek lain, mau merek apapun, dia lebih dari segi body. Kita ukur lebarnya dulu. Kita ukur lebar. Kita ukur dari belakang dan kita tunjukkan juga belakang. Berapa Mas? 70 cm tepat. Terus ini ada lagi yang menarik dari body. Sebentar. Kelebihan dari si body ini, kelebihannya dia fan belnya sangat safety sekali, proteksi sekali. Dia ada di dalam sini. Di dalam sini mungkin yang lain, mungkin di luarnya bahkan makan tempat lagi untuk merek lain. Terus penggeraknya juga, 50 HP. Ini tak kasih 60 HP. Masalahnya mau tak uji coba dengan kapasitas yang lebih. Kapasitasnya di deskripsinya itu 2 sampai 4 ton. Rata-rata merek lain lokalan mau merek apapun, dia tercantum 2 ton, tapi saya sudah pasang berkali-kali itu ya 2 ton. Tidak mungkin lebih. Kalau lebih mungkin ya adalah lebih dikit. Dan itu pun tergantung lagi dari bahan. Ada glosor itu kan beras. Ada yang peteng, ada yang gelap. Orang kalau mengatakan DS-nya, ingat DS-nya. Ini kemarin tak uji DS-nya itu kira-kira DS itu artinya kadar keputihan beras. Ada peteng, ada melek kalau orang beras mengatakan kan seperti itu. Ini DS-nya 75%, ada yang 80% DS dari bahan yang sudah tak produksi. Kelebihan lagi, selain motor, proteksi dari keamanan si fan belt ini. Dia mempunyai body casing, mungkin ini relatif ini ya, orang ada yang mengatakan wah kok kurus, padahal ini sangat besar sekali nih, sangat besar sekali. Dari ukuran tadi panjang sudah ada lebih dari merek yang lain. Nah, kenapa dia kelihatan kurus mungkin kecil? Karena dia casingnya ini dia mepet rapat, jadi body casingnya itu dekat dengan screen atau milling. Dengan ukuran yang sedemikian rupa, artinya ruangan yang sempit, dia punya kelebihan juga yang saya suka. Dia punya kelebihan. Kelebihannya dengan ruang yang sempit, daya hisap blower akan lebih maksimal dalam menghisap dedek atau katul. Orang mengatakan ya dedek, katul, dia akan maksimal sekali. Kalau maksimal berarti kuat, pressure tercukupi. Nah, di sini ini ada kita lihat pressurnya ada. Pressure. Pressure di sini tertera 25. 25 itu negatif pressure, artinya daya hisap. Kalau sampai blower ini mencapai ke angka 20, 25, berarti daya hisap ini sangat kuat. Artinya beras betul-betul bersih.
betul-betul tanpa ada debu sedikit pun nempel setelah kita lepaskan. Terus kembali lagi ke sini, akan saya tunjukkan lagi, dan nanti pun kekurangannya pun akan saya tunjukkan juga. Selain daya hisap yang kuat, kita buktikan lagi. Ini belum dibuka ya tadi ya, apa adanya ini, habis kerja, mesinnya masih hangat. Dengan daya hisap yang kuat, screen akan seperti ini, bersih. Ini belum diapa-apain, ini lihat nih. Ini buktinya belum dibersihkan sama sekali, jadi memang sangat-sangat hisapannya maksimal, hasilnya pun maksimal. Nanti bisa dilihat juga, ada videonya juga, fotonya juga. Ini kelebihannya, bersih dengan adanya pressure meteran yang sudah tertera. Jadi produksi ada pakai aturan juga sesuai dengan kadar beras itu juga. Kadang ada beras yang KA-nya berapa itu kan beda-beda juga. Terus kelebihan selanjutnya, ini yang tidak dimiliki. Ini yang tidak dimiliki, mungkin nggak tahu nanti atau produk baru saya nggak tahu. Untuk saat ini yang saya tahu, bisa dikoreksi mungkin kalau ada kesalahan. Dia, mesin ini punya pengabutan 2 titik. Jadi satu di belakang, yang satu di sini, tengah atas, feeder screw di atas ini. Ini dua-duanya belakang, yang pengabutan dari as, dan sini sudah saya coba semua. Saya gunakan satu ini, saya gunakan satu sana, bahkan dua-duanya sudah saya coba. Dua-duanya. Nah, kalau itu tergantung KA berasnya, kadar airnya berapa. Nanti bisa sambil dilihat berasnya, oh ini pakai ini, itu nanti sang operator, alat secanggih apapun, kalau operatornya kurang pinter ya kurang maksimal, saya kira gitu. Tapi kalau ini operatornya pinter, alatnya canggih, otomatis beras akan jadi produk bagus sekali. Bagus itu artinya meliputi, mengkilapnya beras yang pertama mengkilapnya beras, yang kedua itu rendeman, susutnya beras. Jadi 1 ton diproses menjadi berapa, susut berapa hasil jadinya. Terus yang ketiga kapasitas. Jadi tuntutan customer ini kan hasil, kapasitas, dan susut itu yang menentukan calon customer nanti. Saya hanya menjelaskan dan calon customer nanti yang menentukan, mereka sendiri. Jadi saya tidak dibayar, saya bukan agen buler, saya biasa semua saya rakit, semua merek saya rakit. Terus kembali lagi kita ke depan. Ini kelebihan sudah diurai. Dari atas dulu, jadi lebar 70 sudah kita lihat. Kemudian pengabutan, yang tadi dari belakang, yang satu dari atas tengah. Ini. Jadi ini yang dari atas, ini yang dari belakang. Jadi dua-duanya pun dipakai bisa. Nanti tinggal ini kita lihat bahan bakunya, KA-nya berapa, itu kan mesti dipertimbangkan. Pada dasarnya kualitas itu ditentukan juga oleh kualitas hasil, maksudnya ditentukan oleh bahan juga. Kalau bahannya buruk, ya kira-kira bisa dibayangkan. Terus yang kemarin itu saya coba dengan beras bulog yang sudah beberapa tahun, dia juga ada kuningnya, ada kutunya, ada macam-macam. Tetap beras itu nggak bisa bagus, cuman kilapnya beras itu kan dapat. Toh walaupun kilapnya beras itu dapat juga kan memang bahan kurang mendukung. Jadi walaupun untuk memproses beras yang kurang bagus, kilapnya itu pasti dapat. Yang saya suka kemarin itu beras itu betul-betul mengkilap. Betul-betul mengkilap, bahkan KA-nya itu 15 kira-kira 15 yang bahan B. Nah, kemudian ini kelebihan dia biasanya yang merek-merek lain ya rata-rata lah, kira-kira rata-rata yang pernah saya pasang dan pernah saya lihat rata-rata untuk beban bandulnya biasa menggunakan dengan
semacam thread gate, jadi semakin beras banyak semakin naik semakin naik. Kalau ini kelebihan ini unik juga ini jadi ring. Jadi di as ini ada ring, jadi dia yang menentukan ring itu bisa maju mundur tergantung output ini. Jadi output ini kan 2 sampai 4 ton. Sudah tak coba untuk kapasitasnya kemarin dengan beras banyak 2 ton, beras 2 ton dengan bahan B, saya proses menjadi hasil yang benar-benar sudah bagus lah pokoknya, sudah berkali-kali pokoknya ini yang kayaknya saya puas, ini betul-betul bagus, ini saya heran. Makanya saya review seperti ini bukan karena ada atensi atau ada pesanan, enggak. Ini memang betul-betul saya bukan agen buler, saya bukan marketing buler, saya bengkel semua saya pasang. Ini kaos kebetulan hadiah karena saya pasang ini. Kapasitas 2 ton, saya proses itu setengah jam lebih 10 menit. Berarti 4 ton itu hampir tercapai sesuai dengan deskripsi yang ditulis di mesin ini. Kayaknya untuk kekurangan kayaknya menurut saya adalah kekurangannya. Kekurangannya dia bodinya tadi ada yang mengatakan kok bodinya lucu aneh, ya memang saya juga bodinya kayak kurang senang, cuman bodi itu ada kelebihannya, dia yang membuat beras itu daya hisapnya kuat, beras itu jadi bagus. Karena semakin sempit, bisa dibayangkan semakin sempit rongga itu kan semakin kuat daya hisap blower itu. Jadi begitu. Terus saya mau perkenalkan juga ini mesin kalau pabrikan modelnya DR KB 40, kalau ini DRPR KB 40 lah gitu kira-kira. Dia diproduksi di India, buatan Jerman, diproduksi di India. Baru pertama kali di Indonesia saya coba, hasilnya bisa dikatakan sempurna selama saya memasang project mesin-mesin KB dengan berbagai merek. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, ada apa Anda tertarik kemarin yang kepo-kepo pengen ngerti di FB dimanapun, Yanto Lovers, ya itu nanti bisa telepon-telepon, kita main WA, main chat. Mungkin cukup. Terima kasih, cukup jelas. Nanti ada kekurangan kurang jelas nanti bisa lewat WA, telepon ke saya. Sekian, terima kasih. Salam untuk semua teman-teman.